Saksikan bersama pengajian Jumat pagi Ramadan yang akan disampaikan oleh Ibu Rujana SPDI MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Samarinda, kepada yang kami hormati Bapak Kasih, Bapak Kasubag, Bapak Ibu Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga beserta para stafnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga warisan keilmuan beliau mewaris kepada kita dan anak cucu kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah bisa silaturahim di sini. Saya bersamai Bapak Ibu yang sangat terhormat ini. Ngapunten sebenarnya saya saru Pak duduk di sini gitu. Bapak Ibu ngapunten, sepertinya ilmunya itu malah lebih tinggian Bapak Ibu ini gitu. Tapi saya niati ini adalah untuk sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, seperti itu. Semoga selebihnya bisa bermanfaat untuk yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu terkait Ramadan sebagai ajang untuk mengubah takdir menjadi lebih baik. Terkadang kita menghadapi kehidupan itu penuh dengan lika-liku ya Bapak Ibu, terutama saya ya. Terkadang manusia itu memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi, khawatir berlebih bahkan kadang, terutama pada saat kita sedang mengalami kegagalan, sakit hati, sakit fisik gitu gitu, atau patah hati mungkin yang sedang masih muda-muda ini. Sudah menikah semua Bapak Ibu? Oh, ada yang belum. Itu ternyata patah hati itu juga sangat menyiksa gitu gitu. Lah ini juga menjadikan kita itu merasa down. Saya pernah nih Bapak Ibu, saya sedang mengajar, kemudian tiba-tiba waktu itu saya lantang sekali berbicara di depan anak-anak, tetapi tiba-tiba ada seperti angin gitu gitu, terus langsung masuk dari perut itu ke lambung. Pikiran saya itu sudah langsung tidak karuan. Waduh, apakah ini yang dikatakan orang sebagai angin duduk kayak gitu gitu, atau ingin serangan jantung gitu gitu. Padahal saya sekitar hanya 2 detik, tapi pikiran saya itu sudah gentayangan kemana-mana Bapak Ibu. Ini nanti kalau saya kena serangan jantung atau angin duduk, nanti siapa yang akan membawa saya ke rumah sakit? Kalau sampai sesak nafas, kalau saya pingsan, seperti itu. Nah, ini kadang seharusnya adalah kita tidak berpikir seperti itu, gitu. Seharusnya bisa memanage hati, menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Suara saya jelek Bapak Ibu, jadi nggak dilanjut lagi.
tidak ya, kadang kita sebagai manusia itu memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi. Nah, kadang untuk mengerem itu butuh waktu yang lama. Saya pun waktu itu saya izinkan anak-anak sudah melihat ya, setelah 2 menit itu 2 detik saja pikiran saya sudah gentayangan kemana-mana. Ini kalau saya meninggal bagaimana, saya dibawa rumah sakit, apalagi kalau perempuan ya Bu, kan pikirannya macam-macam. Ini kalau saya pingsan, masa murid-murid yang gotong saya, gotongnya gimana gitu, pikirannya sampai sedetail itu. Nah, setelah 2 menit anak-anak sudah mulai sadar ya, saya sudah kelihatan beda. Anak-anak sudah bertanya kepada saya, ibu kenapa kayak gitu? Enggak, ibu nggak apa-apa. Ibu hanya agak sesek dadanya gitu. Ibu izin ya untuk ke ruang guru. Di sana alhamdulillah ada yang jual madu. Kemudian saya berusaha untuk sarapan kembali. Dan itu berproses agak lama Bapak Ibu. Alhamdulillah sekitar 2 jam itu baru lebih sehat. Nah, mungkin sama Bapak Ibu pada saat mengalami kekhawatiran yang tinggi seperti itu, untuk menghilangkan, memotivasi diri untuk lebih baik, kadang itu kesulitan untuk bangkit kembali. Nah, ini adalah kaitannya dengan takdir manusia. Takdir ini adalah segala sesuatu yang terjadi pada kita khususnya manusia, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Nah, takdir ini berkaitan pada 2 hal. Selalu berkaitan dengan 2 hal, yaitu antara qada dengan qadar. Qada dan qadar ini adalah kaitannya dengan iman, rukun iman nggih Bapak Ibu. Rukun iman keberapa nggih? 6 nggih, ke-6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada ini adalah segala ketetapan Allah yang sudah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz, yang berisi segala sesuatu yang akan terjadi ya, baik di dunia ini, di alam semesta, terjadi pada manusia dan semuanya, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Begitupun takdir kita Bapak Ibu. Jadi ibaratnya seperti kita itu kemarin memasuki tahun 2024. Mungkin untuk kita yang rajin gitu, kalau saya sih nggak rajin, kalau Bapak Ibu yang rajin itu kan menulis nih reng-rengannya ya. Oh, tahun 2024 ini saya mau ngapain aja gitu ya, ada target. Oh, misalnya harus selesai, misalnya yang lagi kuliah, menguliahkan anak, berarti targetnya ini anak saya harus selesai di tahun ini dan sebagainya. Atau punya target apa? Ini sudah tertuliskan. Dan luar biasanya Allah itu sangat detail. Sangat detail Bapak Ibu. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah menuliskan segala sesuatu ya yang akan Allah ciptakan itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz namanya. Mau menciptakan langit, bumi, matahari ya, beserta prosesnya dan sebagainya, dan juga takdir manusia pun itu sudah dituliskan di sana. Buronlah, ini lahirnya kapan, Pak Budi ya, anaknya berapa, 3 atau 10. Loh, jangan-jangan bisa 10 nih Pak. Oh, 10 bareng kabeh. Dan ini bahaya nih, naik 10 bareng kabeh gitu kan. Terus Pak siapa, istrinya berapa, kayak gitu, itu sudah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Saya nggak berani Pak Budi. Nah, kemudian sampai hal-hal kecil pun itu sudah dituliskan Bapak Ibu. Misalnya saya nggak hafal nggih asmanipun Bapak Ibu sedoyo niki. Misalnya Pak Joko. Pak Joko misalnya hari ini mau melakukan apa, itu sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sama Allah. Seperti itu. Jadi sangat detail Allah itu memberikan catatannya. Dan kitab Lauhul Mahfuz ini adalah berada ya, dalam beberapa kitab itu disampaikan ini di dekat ars Allah. Ars Allah adalah, kalau bahasa kita itu adalah singgasana Allah di langit ketujuh. Di langit ketujuh itu ya, seperti dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan memang sudah disampaikan bahwasanya Allah menciptakan langit ketujuh. Hanya saja ilmu pengetahuan itu belum sampai
dataran untuk mengamati, untuk meneliti sampai langit ketujuh. Saya kadang sharing dengan guru fisika gitu nggih, atau guru-guru yang berkaitan dengan itu, bahwasanya langit itu adalah hanya batas pandang. Langit pertama saja manusia itu belum bisa untuk meneliti sampai batasnya itu mana, apalagi sampai langit ketujuh. Memang Allah itu sungguh luar biasa ya, Maha Kuasa Al-Qadir. Ibaratnya itu pasir di lautan nggih. Ilmu Allah itu ibaratnya pasir di lautan. Berarti kan sangat banyak nggih. Nah, kita itu sama Allah itu hanya dikasih satu butir pasir saja. Berarti kalau misalnya kita itu sombong, itu seharusnya kalau saya sombong itu saya malu. Karena apa? Baru sebutir pasir aja yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali pasir yang lainnya. Dimensi pun, Allah itu dimensinya sudah sangat luar biasa. Tapi kita diberi oleh Allah hanya dimensi 3 saja. Begitu. Jadi kita diberikan oleh Allah ilmu itu bertahap, sedikit demi sedikit. Kayak pemahaman kita tentang langit ketujuh itu belum nyandak sampai sana. Hanya Nabi Muhammad saja yang dikasih tahu sama Allah pada saat Isra Mi'raj itu sampai ke langit ketujuh. Dan itu pun pada saat balik ke Mekah itu tidak ada yang percaya. Ini Nabi Muhammad madan aneh apa ya gitu ya. Malah dikiranya itu Nabi Muhammad, mohon maaf, agak gila kayak gitu. Karena memang yang disampaikan Nabi Muhammad kaitannya dengan Isra Mi'raj itu di luar logika. Yang percaya itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq di situ. As-Siddiq ini adalah yang membenarkan. Jadi yang membenarkan itu waktu itu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq yang mempercayai. Yang lainnya itu apa sih kayak gitu ya. Yang lainnya itu diceritain itu nggak percaya. Memang di luar logika sekali. Nah, ini ya sedikit saya sampaikan kaitannya dengan Lauhul Mahfuz, di mana kitab Lauhul Mahfuz ini berisi tentang takdir manusia, tentang kapan kita meninggal, jodoh kita bagaimana, takdir kita sukses atau buruk ke depannya itu tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan itu berada di dekat singgasana Allah. Gambaran kita kalau singgasana itu kan kayak kalau raja itu kayak tempat duduk ya, mahkota ya. Itu adalah gambaran dimensi kita yang hanya nyandak sampai 3 dimensi. Tapi Allah itu kan luar biasa dimensinya. Tidak seperti kita tidak bisa memikirkan zatnya Allah. Kita tidak bisa memikirkan tentang asnya Allah itu indahnya itu seberapa. Dan kitab Lauhul Mahfuz itu berada dekat singgasana Allah. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal ini Bapak Ibu, contoh dari kodo ini, perbedaan antara kodo dengan qadar yang sudah dituliskan Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kalau kodo ini adalah segala ketetapan Allah yang belum terjadi, masih baru rencana saja. Misalnya, yang lain saja lagi Bu Haryati kapan meninggalnya gitu kan. Bu Haryati itu meninggalnya kondisinya husnul khotimah atau su'ul khotimah, terus dan sebagainya ya, itu kan belum terjadi. Itu namanya adalah qada. Dan qadar ini adalah kejadiannya. Kemarin Allah menuliskan Nurjanah gitu ya akan bercerita di Masjid At-Tarbiyah Didikbud Purbalingga. Itu sudah dituliskan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Pada saat kemarin baru dituliskan, itu adalah namanya qada. Tapi pada saat sekarang kejadiannya, ini adalah qadarnya Bapak Ibu. Peristiwanya ini adalah qadarnya, kejadiannya, perwujudannya. Ini adalah perbedaan qada dengan qadar. Nah, apakah kita dikasih tahu tentang qada dan qadar? Sebenarnya itu beberapa poin-poin yang terkait dengan takdir kita itu sudah Allah berikan, yaitu pada saat kita masih di dalam rahim ibu kita. Itu sekitar 4 bulan. 4 bulan itu Allah meniupkan roh ke dalam kejanin gitu nggih. Mulane kadang nih kok Bapak Ibu, ibu-ibu nih terutama pada saat
4 bulan itu sudah mulai bergerak ya, janin itu. Nanti gerakannya semakin kuat itu kalau sudah 5, 6, 7, 8 gitu ya, semakin kuat. Karena apa? Usia 4 bulan itu roh itu ditiupkan. Nah, pada saat roh ditiupkan itu Allah mengutus malaikat. Malaikat itu banyak sekali nih Bapak Ibu, dan itu mengutus malaikat untuk menyampaikan takdir kita kepada kita sebenarnya. Hai Nurjana, nanti kamu di dunia ilmumu seperti ini, gitu kan? Kemudian rizkimu akan seperti ini. Kemudian kamu meninggalnya kapan? Nasibmu bagaimana? Nasibmu sukses Nurjana. Misalnya kayak gitu nih, doakan yang baik-baik lah. Amin. Itu sebenarnya sudah disampaikan ya, beberapa poin itu pada saat roh itu ditiupkan di dalam janin. Tapi sami teringat buatan Bapak Ibu? Buatan gitu. Alhamdulillah Bu. Pak, kalau itu memang lupa gitu. Karena kalau ingat malah kita itu khawatir. Misalnya Nurjana, kamu nanti akan meninggal tahun 2024 tuh. Belum masuk ke tahun 2004, orang deg-degan nih kayak khawatir pastinya. Aduh, tanggal berapa ya kayak gitu. Nah, alhamdulillah dengan kita tidak diingatkan pada saat malaikat itu menyampaikan ke kita tentang takdir kita, itu menjadikan kita itu selalu positive thinking. Dalam menjalani hidup itu selalu semangat. Sakit selalu bangkit. Coba kalau kita tahu Pak Budi meninggalnya besok misalnya, hari ini sudah karuan ya, di rumah aja suruh ngumpul, sudah pasang teratak dulu nih Pak, persiapan bok makai buat nonton yang pasang teratak, pasang kiambek, malah jajan-jajan kuburannya 3 kali kiambek nih Pak. Persiapan, jangan mau ngisi-ngisi kan makai buat nonton sing ngeduk galian kuburan, gali kiambek dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pak Budi itu nggak ingat gitu kan. Jadi dia tetap semangat kayak gitu. Ya panjang umur ya Pak Budi. Seperti itu, amin. Nah, dari sini ya menjadikan kita harus selalu semangat Bapak Ibu. Nah, takdir itu terbagi menjadi 2, takdir mubrom sama takdir mu'alaq. Kalau takdir mubrom ini adalah takdir yang sudah tidak bisa diubah lagi. Misalnya kita dilahirkan dari orang tua kita tidak bisa memilih. Dan wong tuane kula pelit temen sih dongane. Kula wingi dados putrane Pak Sinten niku nggih, itu nggak bisa memilih. Begitu juga kita dilahirkan dengan mata yang sipit ya, rambut keriting ya, meskipun di rebonding nanti tumbuhnya keriting-keriting malik kan nggih. Atau kita diinikan dengan kulit sawo matang, misalnya kita pakai skincare atau pemutih yang putih banget gitu kan, tapi nanti kalau kita berhenti pun akan kembali lagi sawo matang seperti itu. Ini adalah merupakan takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diubah. Nah, satu lagi adalah takdir mu'alaq Bapak Ibu. Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa diubah. Misalnya, contohnya adalah kaitannya dengan kesuksesan kita, ya. Kalau misalnya Allah sudah menuliskan, siapa nih contohnya ya Pak? Saya tahunya Pak Joko sama Pak Budi mawon nih. Oh, Mbak Upik, Mbak Upik. Mbak Upik misalnya dituliskan sama Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz itu menjadi pengemis misalnya, ngapunten Mbak Upik misal, tapi ternyata Mbak Upik itu kerja keras luar biasa. Sekolahnya itu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ternyata adik kelas saya beliau. Ini ternyata di kelas saya. Di sana beliau itu rajin, ya, jalan saja baca buku. Bonceng motor baca buku. Pokoknya baca buku selalu. Kemudian setelah bekerja ya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga, beliau pun sangat rajin diutus Pak Joko, siapa? Diutus Pak Kepala Dinas, siap kayak gitu. Sehingga yang tadinya emang ya berarti ini ceritanya belum sampai Dinas Pendidikan, ini masih menjadi
orang sengsara tadi misalnya menjadi orang miskin misalnya ya Mbak ya, tapi karena sudah ditakdirkan jelek, tapi ternyata Mbak Upik ini rajin, semangat. Nah pada saat kita itu mengubah diri kita, ya ikhtiar kita, semangat kita, terus doa kita juga kita aktifkan kembali gitu, semangat itu bisa mengubah takdir kita Ibu, Bapak. Yang tadinya takdir kita sudah dituliskan menjadi tukang batu, bisa menjadi kepala dinas, loh gitu. Yang tadinya kita menjadi tukang becak, loh, menjadi bos becak. Kurang tinggi Pak, berarti menjadi menteri, menteri perbecakan. Dan takdir itu bisa mengubahnya itu luar biasa. Yang tadinya pengemis itu bisa menjadi ibaratnya menjadi menteri, seperti itu. Dan sama, seorang menteri pun jika dia itu males-malesan, ya sudah ditulis nih, misalnya Pak Tony ya menjadi menteri dalam negeri, tapi dia males-malesan kesehariannya. Hariannya itu makan tidur dan sebagainya. Akhirnya yang Allah sudah tuliskan dia sebagai menteri dalam negeri, Allah kemudian mengganti takdirnya menjadi bakul sate misalnya ya, penjual sate, seperti itu. Jadi kaitannya dengan kesuksesan, kaitannya dengan cita-cita itu masih bisa diubah nih Bapak Ibu. Kemudian kalau kematian bagaimana? Gimana ini Mbak Upik? Kalau kematian menurut Mbak Upik itu termasuk takdir apa ini? Apa ya? Gimana Pak Budi? Mubrom ya. Iya, banyak yang menyampaikan bahwasanya kematian ini adalah takdir mubrom yang tidak bisa diubah. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat kembali, ada hadis yang menyampaikan ya bahwasanya silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah rezeki. Jadi dari hadis di sini aja, dengan kita melakukan silaturahim itu akan memperpanjang umur. Oh itu saya sangat yakin sekali. Apa sih yang tidak bagi Allah? Kun fayakun, maka itu jadilah. Okay? Kemudian ada kisah Bapak Ibu. Ada kisah pada zamannya Nabi Ibrahim. Itu ada kisah seorang pemuda yang ingin minta nasihat Nabi Ibrahim. Nah, kemudian setelah meminta nasihat, minta dinasehati karena beliau itu mau menikah juga. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim itu ditemui oleh malaikat pencabut nyawa. Sinten malaikat pencabut nyawa? Israil. Nah, sanes Israil nggih, Israil tapi sing menten-menteni Israil. Nah, Israil ini adalah malaikat pencabut nyawa. Dibisiki itu Nabi Ibrahim, pemuda ini itu sudah dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwasanya dia akan meninggal sebelum terjadi pernikahan. Seperti itu. Meninggal besok gitu okay? Meninggal besok, bukan sebelum pernikahan tapi meninggal besok. Makanya Nabi Ibrahim itu segera menyampaikan ke pemuda tersebut, Mas, jenengan segera menikah kayak gitu. Akhirnya pernikahannya itu dipercepat. Esok harinya itu masih hidup, sore harinya masih hidup, sebulan kemudian masih hidup Bapak Ibu, setahun kemudian masih hidup, sampai puluhan tahun masih hidup. Sampai Nabi Ibrahim kepikiran, ki jangan iki malaikat Israil ki nglumpuni apa kepriwe ya kayak gitu ya. Karena apa? Tapi terus mikir lagi, tapi masa malaikat itu nglumpuni saya gitu ya. Jadi kemudian suatu ketika Ibrahim ketemu lagi dengan malaikat Israil. Kemudian tanya, "Hei malaikat Israil, saya mau tanya gitu kan. Bagaimana Nabi Ibrahim? Kamu mau tanya apa?" Kayak gitu. Kemudian Nabi Ibrahim itu bertanya, pada saat itu ada seorang pemuda yang datang kepadaku dan meminta nasihat. Katanya, engkau ya Israil, ini akan meninggal esok. Makanya aku segera minta pemuda ini untuk segera menikah. Ben apa? Ben mencicipi sudah nikah, ben bisa bersama istri dan sebagainya gitu kan. Lu, tapi ternyata sorenya masih hidup, setahun masih hidup, bahkan ini puluhan tahun kok masih hidup.
Apa kamu salah lihat? Anu di kitab Lauhul Mahfuz, jajan kamu salah ini jadwal untuk ini apa mengambil mencabut nyawa gitu kan. Terus malaikat Israel itu tertawa gitu kan, terus menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, kamu tahu Ibrahim, sebelum dia menikah paginya, pemuda itu menyedekahkan sebagian besar hartanya untuk manusia. Dan saat itu pun Allah itu berkenan, yang tadinya dia takdirnya adalah besok dia meninggal pemuda itu, tetapi karena dia bersedekah malamnya, sehingga Allah itu memperpanjang umurnya hingga sekarang. Begitu ya Bapak Ibu, terutama kita ini ya, sudah mulai, saya aja menginjak 40 ini kadang mun sami gampang pegel. Meriang setitik bemu kepikiran lebih banget nih. Nah ternyata dengan bersedekah, bersilaturahim itu bisa memperpanjang umur. Logikanya nih Bapak Ibu, kalau silaturahim, misalnya kita di rumah kan istrinya sepaneng mawon nggih, kadangan kali istrinya singgi, kadang glowe-glowean lagi Pak Joko nggih, tapi nggih kadangan bosen nggih tendal mawon. Nah, tapi pada saat kita silaturahim, Pak Budi silaturahim tengdaleme Pak Joko, ternyata di sana dikasih nasihat, dikasih semangat. Pak Budi yang tadinya madan pilek dan sebagainya, tapi nggak sembuh-sembuh gitu, atau kena gatel misalnya. Mungkin kalau Pak Budi di rumah saja gatelnya itu yang hanya sedikit itu bisa merambah ke seluruh badan misalnya ya. Akhirnya sampai kayak kisahnya Nabi siapa itu ya? Nabi Ayub ya Pak Budi ya. Itu kan sampai semua belatung itu menggerogoti badannya. Yang tidak tersentuh oleh belatung itu adalah hanya lidah sama hatinya Nabi Ayub. Kenapa? Hatinya itu sangat mulia dan lidahnya itu selalu dijaga. Seperti itu. Nah misal Pak Budi di rumah aja, Pak Budi kan kayak saya lah ya, orang awam ya Pak Budi, ya levelnya lebih tinggi Pak Budi lah dibanding saya. Misalnya di rumah saja coba Pak Budi, dari gatal sedikit bisa saja gatalnya merambah, bisa-bisa meninggal juga Pak Budi. Tapi pada saat Pak Budi itu silaturahim misalnya ke tempatnya Pak Joko, sama Pak Joko dikasih, loh gatal kayak ngapa sih, loh salah 88 kayak gitu ya. Oh mungkin ternyata hanya diolesi salah 88 sudah sembuh kayak gitu kan. Nah karena pada saat kita sakit itu kadang psikis kita itu berpengaruh juga, khawatir tinggi dan sebagainya. Akhirnya apalagi kalau di rumah sendiri, khawatir berlebih, tensi tinggi, stroke gitu kan, malah kan menakutkan. Tapi pada saat kita silaturahim, kita dihibur nih, dapat info dari teman, akhirnya dapat medang juga. Pak Budi dapat minum ya misalnya di tempatnya Pak Joko. Ini menjadikan Pak Budi itu lebih semangat dalam hidup dan akhirnya itu sembuh. Ini adalah hal-hal yang bisa dilogikakan supaya apa? Ini adalah menjadikan kita lebih semangat sehingga lebih memperpanjang umur. Seperti itu kaitannya dengan umur yang takdir mubrom. Nah, hal-hal ringan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yang bisa mengubah takdir? Memang secara umum takdir itu Bapak Ibu ini adalah bisa diubah dengan ikhtiar kita, doa dan juga tawakal. Nah, ini saya korelasikan di dalam bulan Ramadan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ngintip jam ini Bapak Ibu, kadang lupa kok kepanjangan. Tadi salah satunya yang saya ceritakan, banyaklah bersedekah. Bukan hanya di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan Bapak Ibu. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan amalan kita. Kita hanya senyum saja, biasanya merengut Bapak Ibu. Ketemu Pak Joko nih, males banget pada senyum kayak gitu tapi pada saat kita Ramadan itu kita biasakan untuk lebih banyak tersenyum. Ada Pak Joko, saya mau tersenyum lah menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Joko kayak gitu menyapa Pak Joko sambil tersenyum. Itu yang pahalanya ibaratnya satu itu dilipat gandakan Bapak Ibu.
Ditambah lagi kalau itu dilaksanakan pada hari Jumat, dilipat gandakan kembali. Nah, apalagi dengan kisah yang sedekah itu, ibaratnya bisa memperpanjang umur. Nah, kalau kita misalnya, lah sedekah udah tidak punya uang. Nah, sedekah yang kalau misalnya kita sedang kesulitan ekonomi, bisa dengan sedekah yang paling ringan itu adalah dengan sedekah berupa senyum. Memperbanyak senyum aja. Misalnya senyuman niku madan jen, ketone lagi puasa kayak untune garing niku nggih. Nggo senyum ki kok angel sangat niku nggih. Ki tetep digawe-gawe mandan niki lah 12 simetris nggih. Ampun boten simetris, makanya malah kayak wadeh nggih, misalnya boten simetris. Nah niku kan kados merengut nggih. Tapi dengan kita itu simetris, meskipun jane artinya sebab boten bombong, tapi aduh badhe kepanggih Pak Joko nih. Monggo Pak gitu nggih. Meskipun matanya madan-madan sayu tapi nggih berusaha untuk senyum. Itu sudah menjadikan Pak Joko juga bahagia, kita pun jadi bahagia. Karena apa? Kita melakukan senyum. Sedekah yang paling mudah ini adalah dengan senyum. Syukur-syukur Bapak Ibu punya harta banyak nih nggih. Nanti mau gaji keberapa saja Pak Budi? Oh nggih, gaji ke-13 apalah itu dan sebagainya. Nah, ini menyempatkanlah sedikit itu 2,5% untuk orang lain, karena di dalam harta kita itu ada bagian dari orang lain. Kalau kita tahan untuk diri kita, khawatirnya menjadi penyakit, mending kadang kita berikan saja ke orang lain. Kalau kita belum mencukupi harta kita selama 1 tahun untuk melakukan zakat mal, ya 2,5% itu ya dengan bersedekah aja itu, misalnya ada pengemis atau apa ya, kita memberikan semampu kita. Nah, kalau yang memang benar nggak mampu hanya dengan senyum itu kan sangat murah meriah sekali. Tapi kadang kalau yang biasa gak senyum juga susah nih Bapak Ibu nih. Latihan di kaca itu loh Bapak Ibu. Saya juga kadang latihan apa misalnya public speaking itu kadang di kaca. Bapak Ibu mungkin yang susah tersenyum itu, aku kok senyum angel banget nggih. Latihan di kaca Bapak Ibu. Kali ngaca nih kok nggih. Duh senyum nih kan. Duh senyum. Lama-lama nanti akan terbiasa. Kemudian yang selanjutnya ini adalah perbanyak ibadah. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini itu Allah menyampaikan supaya kita itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba senyum tadi, berlomba-lomba sedekah. Dari pagi itu sudah kita data. Bangun pagi ibu-ibu ya luar biasa, taksi ngantuk bubune nggih jam 10 kadangan nggih, apa kadangan jam 12 niku tapi agama disin nyetrika rein dan sebagainya. Nanti jam pinten Bu? Anu bangun tidur? Oh 3:30. Jam pinten? Bu? 3:30 jam 3 nggih. Malah kadangan ana sing mboten saged sare, malah dados keblabasan mboten sare sisan nggih. Kemutan wong sayure sami mambu nggih. Dados pagi-pagi betul bangun jam 2:30, jam 3, 3:30 itu yang teringatnya adalah keluarga nggih. Langsung diemat semuanya, disiapkan untuk sahur. Begitu kan Gi, Bu Joko nggih, Pak Joko pagi-pagi itu menyiapkan. Jadi bapak-bapak bangun itu tinggal dahar. Kemudian kadang kalau ibu-ibu mau sholat itu kadang setelah itu biasanya Gi, kadang setelah mengerti sayur itu baru ibu melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya itu. Nah ini juga merupakan ibadah yang dilakukan oleh istri atau mungkin suami untuk keluarganya, itu juga merupakan ibadah. Apalagi ibadah yang jelas-jelas, misalnya dengan melaksanakan sholat raweh, sholat witir, sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Ini kalau menyampaikan sepertiga malam yang terakhir itu
saya teringat buku saya yang pertama ini nggih. Saya dengan Pak Bamun waktu itu pernah pelatihan bersama dengan Pak Bamun. Tapi ilmu saya nggih di bawahnya Pak Bamun jauh nggih. Nah, saya menulis buku ini adalah yang buku pertama saya ini adalah Kedahsyatan Mandi Sepertiga Malam yang Terakhir. Ini adalah hasil penelitian saya terinspirasi oleh bapak saya yang biasa mandi sepertiga malam yang terakhir. Itu memang menjadikan sehat. Kemarin sebenarnya saya ingin bahas tentang ini, nggih. Tapi kok nggak tahu tadi pagi berubah, saya ingin membahas tentang takdir gitu, nggih. Nah, pada saat sepertiga malam yang terakhir itu Allah itu kan turun sekilas gitu, sekedap kaitannya dengan membahas tentang sepertiga malam yang terakhir seperti yang saya cantumkan di buku saya. Kalau dilihat dari segi agama itu Allah turun dalam hadis itu yang disampaikan, Allah turun ke langit yang paling dekat bumi, berarti langit pertama. Allah turun untuk melihat hambanya yang sedang berdoa berzikir di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah akan mengabulkan. Makanya pada saat sepertiga malam yang terakhir itu sebagai malam yang mustajab untuk doa dikabulkan. Salah satunya adalah sepertiga malam terakhir. Kemudian kalau dilihat dari fisika itu ternyata pada saat sepertiga malam yang terakhir ini ada spektrum cahaya yang paling bagus. Ya, itu adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Dari mulai biru, kemudian putih, kemudian menjadi pink. Ini adalah ternyata spektrum cahaya yang paling bagus. Itu adalah sepertiga malam yang terakhir, antara jam 1 sampai jam 3. Ini kalau bersinggungan dengan kulit kita, kalau dilihat dari biologi, nggih Bapak Ibu, kalau kita bangun kemudian kita bersinggungan dengan spektrum cahaya. Spektrum cahaya ini adalah pantulan cahaya alam. Nggih, kayak ini kan warnanya cerah kayak gini nggih. Kalau sore itu gelap. Ini adalah spektrum cahaya. Dan spektrum cahaya paling indah itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini menjadikan kulit itu sehat. Ditambah lagi kalau kita melakukan mandi sepertiga malam. Ini saya sekitar survei ke wawancara ke sekitar 25 orang nggih. Kaitannya mandi sepertiga malam ini memang sangat bagus seperti yang dilakukan bapak saya juga. Dan itu bukan airnya, itu adalah air yang langsung dari tanah nggih Bapak Ibu. Misalnya sanyo ya sanyo keran sanyo merah gitu. Kerannya itu yang diangkat pas sepertiga malam. Jadi yang memang airnya itu adalah bersentuhan dengan tanah saat itu lebih hangat Bapak Ibu. Dan itu pada saat itu juga ada zat ozon. Zat ozon logikanya kita kan di langit nggih. Tapi pada saat sepertiga malam itu karena O2-nya itu ketarik gitu ya, karena banyak embun dan sebagainya, sehingga ozon itu akan turun juga ke bawah. Dan itu pada saat ozon yang sedikit itu bersentuhan dengan air itu menjadikan sehat. Kalau terlalu banyak kan nggak sehat. Dan itu kalau bersinggungan dengan ini kulit kita mandi misalnya, itu menjadikan kita sehat, awet muda, selalu semangat kayak gitu. Dicoba Bapak Ibu nggih. Itu surveinya saya kemarin 25 orang lah kurang lebih seperti itu memang. Orangnya lebih semangat, terutama yang sering ngelentrukan seperti saya perlu dicoba itu ya. Tapi saya juga belum telaten Pak Joko untuk mandi sepertiga ya. Tapi saya lihat bapak saya dan sebagainya itu memang luar biasa menjadikan sehat. Oke, kemudian banyak itu nggih, qiyamul lail, puasa dan sebagainya itu bisa dilaksanakan. Kemudian iktikaf, ya iktikaf itu kaitannya dengan doa. Kita berbanyak doa, ya terutama di sepertiga malam. Pada saat hujan deras dan sebagainya di bulan Ramadan dilipat gandakan. Itu dengan kita ikhtiar kita menjadi pekerja yang baik, kemudian doa kita itu selalu kita dilantunkan. Kemudian setelah itu, setelah kita melaksanakan ikhtiar dan doa kita, yang terakhir adalah tawakal. Ya Allah, semoga ini yang terbaik. Sama logikanya gini Bapak Ibu, misalnya sakit, mbah kita sakit, kita sudah berobat kemana-mana. Pada saat berobat ini namanya ikhtiar, ke rumah sakit, ke herbal dan sebagainya. Kalau Allah mentakdirkan beliau hidup, itu akan masih insya Allah hidup. Tapi kalau misalnya kita sudah ikhtiar kemana-mana, sudah doa, ternyata
kok tetap meninggal, ini berarti sudah takdirnya. Ini namanya kita berserah diri, itu tawakal. Jangan sampai ngomel-ngomel, tulis ikhtiar kemana-mana, dia tetap mati. Nah, ini berarti kita itu kurang adanya tawakal di situ. Jadi meskipun kita tetap berusaha ikhtiar dengan tadi berbagai hal itu yang sudah saya sampaikan, kita berdoa juga, tetapi yang terakhir biar kita hidupnya damai juga kita bertawakal. Bertawakal ini adalah berserah diri kepada Allah. Yakin kita berpositif thinking, apapun yang terjadi pada kita ini adalah yang terbaik. Yakin juga kalau kita melakukan hal yang baik, itu kebaikan akan kembali ke kita akan panjang umur, akan semangat selalu. Positive feeling, yang positive thinking, positive feeling yang selalu kita bangun. Seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf ini ternyata agak lebih 2 menit ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan kebaikan itu datangnya dari Allah. Mohon maaf, terima kasih sudah diperkenankan untuk saya belajar di sini silaturahim. Semoga tidak mengecewakan nggih, pangapunten iki Pak Joko dan Bapak Ibu Kasih, Bapak Pengawas, Bapak Kasubat, Bapak Ibu staf ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berpantun Bapak Ibu, sungguh indah pesona Mekah. Sedih hati berkunjung ke sana, senang hati berkunjung ke sana. Dinding Purbalingga ketiban berkah. Sujud padanya, panjatkan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.